Belajar IPS tahu segalanya. Selamat berjumpa adik-adik yang baru bergabung. Kali ini di Belajar IPS kita akan membahas materi kelas 7 di semester awal. Sebelumnya kalian tentu sudah mengetahui bahwasannya IPS, ilmu pengetahuan sosial ini terdiri dari beberapa bidang ilmu atau bidang studi. Apa aja, ada yang tahu? IPS itu terdiri dari pertama ilmu geografi, sosiologi, ekonomi, dan juga sejarah. Apa saja sih yang dipelajari dalam geografi? Geografi tentunya di dalam geografi ini membahas tentang segala fenomena yang terjadi di bumi kita tercinta ini. Oke, singkatnya seperti itu. Lanjut, untuk sosiologi, ilmu sosiologi ini singkatnya itu mempelajari tentang interaksi antar manusia serta fenomena yang terjadi pada manusia. Oke, selanjutnya ada ilmu ekonomi, tentunya ini yang paling tahu dong. Kalau nggak tahu mungkin nggak bisa jajan kali ya. Oke, lanjut, selanjutnya ada ilmu sejarah ya. Sejarah tentunya mempelajari, singkatnya itu mempelajari kejadian-kejadian di masa lampau seperti itu. Oke, perlu diketahui untuk materi-materi pembelajaran IPS kelas 7 di semester awal bisa kita lihat di silabusnya. Silabus itu panduan untuk melakukan pembelajaran. Bisa kita lihat di sini ada kompetensi dasar, materi pokok dan pembelajaran yang dilakukan. Ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama ini yang akan kita pelajari di awal semester, yaitu konsep ruang dan interaksi antar ruang ya di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oke, ini yang pertama, ini yang masuk ke dalam ilmu geografinya. Setelah itu nanti yang kedua ini menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya. Nah, ini masuk ke dalam ilmu sosiologinya. Tadi ingat, sosiologi itu membahas tentang perilaku manusia dan interaksinya. Oke, yang ketiga selanjutnya ini ada, nah ini baru kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan. Nah, ini bagian ekonomi dari pembelajaran IPS di kelas 7 semester 1 atau di semester awal. Lanjut, yang terakhir ini di semester 2 ya, rencananya ini di semester 2 ya. Jadi yang ini kompetensi dasar 3.1, konsep ruang itu semester 1, 3.2 ini semester 1 juga. Rencananya sih umumnya begitu ya. Kemudian yang kompetensi dasar 3.3 ini semester 2 umumnya seperti itu. Kemudian yang kompetensi dasar 3.4 ini di semester 2 juga. Jadi yang 3.4 ini kompetensi dasar yang harus kita miliki itu apa? Nah, ini ada sejarah-sejarahnya di sini. Masa praksara, Hindu-Buddha, sejarah masuknya Islam di Indonesia seperti itu. Jadi bagaimana kronologinya, kemudian apa pengaruhnya dalam aspek politik, sosial, dan budaya di Indonesia.
seperti itu. Oke. Ya, jadi ini sejarah semester 2, ekonomi semester 2 ya. Yang semester 1 rencananya akan kita selesaikan kompetensi dasar konsep ruang dan interaksi antar ruang. Di Indonesia ini geografinya ya, geografi. Kemudian yang kedua ini interaksi sosial dalam ruang dan pengaruh. Ini sosiologi ya, ini sosiologi seperti itu. Oke, jadi perlu diingat lagi PS, geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Lanjut, kita masuk materi yang pertama. Kita akan membahas tentang tadi ya, ruang, konsep ruang. Apa sih ruang itu ya? Ruang itu mempunyai pengertian luas dan sempit ya. Dalam kan tadi kita udah tahu bahwasannya yang pertama ini akan kita bahas kompetensi dasar yang akan kita bahas ini berkaitan dengan ilmu geografi ya. Ilmu geografi itu berarti tentang bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Oke, di ruang dalam sudut pandang geografi itu adalah suatu wilayah ya. Wilayah. Jadi bukan hanya kamar, bukan hanya ruang makan, bukan hanya ruang tamu, tapi lebih luas lagi daripada itu. Oke. Jadi tadi saya bilang ruang memiliki arti luas dan arti sempit ya. Dalam arti sempitnya, ruang adalah wilayah yang memiliki batas tertentu ya. Baik batas itu dalam keadaan alam, misalnya dibatasi oleh sungai, misalnya dibatasi oleh jurang, misalnya dibatasi oleh gunung, itu berarti batasnya secara alam. Maupun ada juga sosial, misalnya dibatasi oleh pagar, tembok besar. Maupun itu ada lagi batas pemerintahan misalnya ya. Misalnya administratif, perbatasan antara kota Jakarta dan kota Tangerang. Kalau kita lihat kita melintas di jalan dan Mogot itu ada tugu perbatasan ya. Nah, itulah batas administratif ya. Batas pemerintahan. Batas administratif atau batas pemerintahan. Nah, itu pengertian ruang dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas ya, apa sih pengertian ruang itu? Nah, jadi ini dia pengertian ruang dalam arti luas, yaitu tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal ya. Biasanya dalam istilah keilmuannya tempat tinggal makhluk hidup ini itu dikenal dengan istilah biosfer ya. Coba kita tulis di sini ejaannya gimana. Ini tempat tinggal makhluk hidup ini biasa disebut dengan istilah keilmuannya yaitu biosfer. Biosfer. Nah, tulisannya berantakan ya. Ini udah nggak pakai mouse, jadi pakai ini mouse yang di laptop itu. Biosfer ya, ini ya, BIOSFER. Jadi tempat tinggal makhluk hidup itu baik yang di udara, di darat, di dalam air, itu semua masuk ke dalam cakupan biosfer seperti itu. Itulah ruang dalam arti luas atau dalam sudut pandang keilmuan geografi. Jadi tidak hanya terbatas ruang makan, ruang tidur, ruang tamu, jadi lebih luas lagi. Jadi yang dimaksud ruang adalah suatu wilayah ya, suatu wilayah di muka bumi tempat tinggal makhluk hidup seperti itu. Oke, itulah pengertian dari ruang. Oke, di sini kita tidak hanya membahas ruang ya, tapi juga membahas tentang interaksi antar ruang.
Apa sih itu interaksi? Interaksi ini terdiri dari dua kata ya, inter dan aksi. Inter ini saling, oke, saling. Pokoknya kalau ada kata inter ini berarti saling. Aksi berarti di sini ada suatu tindakan yang mempengaruhi ya. Jadi interaksi ini bisa diartikan saling mempengaruhi. Oke ya, yang belum tahu arti interaksi itu ya saling mempengaruhi. Oke, saling mempengaruhi antar ruang. Nah, berarti ingat tadi ruang adalah wilayah. Ruang adalah wilayah. Oke, berarti interaksi antar ruang adalah interaksi antar wilayah. Bagaimana sih kok bisa terjadi interaksi antar wilayah? Apa yang bisa menyebabkan itu? Oke, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan interaksi antar ruang. Yang pertama adalah ini ada gambarnya, ada wilayah A misalnya penghasil sayuran, wilayah B penghasil beras. Jadi faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang pertama itu adalah saling melengkapi. Wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil beras. Oke, wilayah A melengkapi sayuran di wilayah B, wilayah B melengkapi beras di wilayah A, seperti itu. Oke, ini berarti saling melengkapi. Oke, karena ada kebutuhan yang bisa saling melengkapi, maka terjadilah interaksi antar dua wilayah ini, seperti itu. Oke. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang atau faktor penyebab interaksi antar wilayah atau antar ruang ini adalah faktor kesempatan antara. Contohnya wilayah Y penghasil beras, wilayah Z penghasil sayuran. Nah, tadinya wilayah Y ini yang penghasil beras ini tapi nggak menghasilkan sayuran, ini melengkapi sayurannya dari wilayah Z. Kemudian wilayah Z yang tidak menghasilkan beras melengkapi kebutuhannya dari wilayah Y. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu adalah wilayah X ini yang lebih dekat ke wilayah Y dibandingkan, jadi gini, wilayah Y itu lebih dekat ke wilayah X daripada ke wilayah Z. Oke, gitu ya, paham ya? Wilayah Z itu juga lebih dekat ke wilayah X daripada ke wilayah Y ya. Jadi wilayah X ini yang tidak menghasilkan apa-apa, di sini tidak ada pasien, dia ngambil berasnya dari wilayah Y, ngambil sayurannya dari wilayah Z. Nah, jadi wilayah X ini punya beras dan punya sayuran. Nah, kemudian wilayah Y ini selanjutnya akan memilih memenuhi sayurannya dari wilayah X. Ya, kenapa? Karena wilayah X lebih dekat dan wilayah X sudah punya sayuran seperti, dan wilayah Z juga tidak lagi memenuhi kebutuhan berasnya dari wilayah Y, karena di wilayah X sudah ada beras juga dan wilayah X ini lebih dekat daripada wilayah Y. Jadi wilayah Z ini memenuhi kebutuhan berasnya dari wilayah X yang lebih dekat gitu. Jadi faktor yang kedua ini yang itu dinamakan dengan faktor kesempatan antara. Kalau yang pertama ini tadi faktor saling melengkapi, yang kedua ini kesempatan antara, seperti itu. Oke, yang ketiga ya, faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang ya. Faktor yang menyebabkan interaksi ada antar ruang yang ketiga adalah jalan, faktor jalan yang mempermudah aksesibilitas antar ruang. Oke, jadi yang pertama ini saling melengkapi, wilayah A ini contohnya wilayah A dan wilayah B saling melengkapi. Yang kedua ini adalah faktor kesempatan antara, tadi sudah dijelaskan contohnya wilayah X, Y dan Z. Nah, di mana wilayah Y dan Z ini sama-sama memenuhi kebutuhan yang kurangnya itu dari wilayah X, karena wilayah X ini lebih dekat. Nah, wilayah X ini lebih dekat daripada wilayah Y untuk wilayah Z, dan untuk wilayah Y X ini juga lebih dekat ketimbang wilayah Z, seperti itu.
Faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, ingat ruang tadi ya, ruang adalah wilayah ya. Jadi faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah adalah yang ketiga, itu adalah jalan atau sarana ya. Jalan ini bisa diartikan sarana transportasi, sarana prasarana transportasi. Jadi tidak cuma jalan, bisa saja kapal laut. Nah, nggak harus jembatan ya, nggak harus jalan, tapi bisa juga kapal laut. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada jalan, mana bisa terjadi interaksi antar wilayah? Nggak mungkin ya. Walaupun wilayah A ini butuh beras dari wilayah B, kalau tidak ada aksesnya, kalau tidak ada jalan penghubungnya, mana bisa terjadi interaksi antar kedua wilayah itu. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pembelajaran IPS kita untuk pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, belajar IPS, tahu segalanya. Jangan lupa di subscribe. Hey, see you.